Welcome back to Perempuan di Kota Channel. Aku menyapamu dalam keadaan sedang flu nih, gak apa-apa ya. Sama dengan kalian, aku masih penasaran dengan nasibnya Ivana. Yuk lanjut lagi. Bab 21, Rumah Nyonya Sari. Dini hari, Ivana van Dijk duduk sambil memegangi salib milik mendiang ibunya. Matanya menatap salib itu dengan tajam. Bibirnya bergumam geram. Tuhan, aku berpisah denganmu hari ini. Maaf jika aku tak lagi mempercayai keberadaanmu. Bagiku, kau hanyalah mimpi yang ada dalam pikiran manusia-manusia bodoh seperti aku yang dulu. Tapi, maaf Tuhan, aku tak mau terus-menerus membodohi diriku dengan percaya bahwa kau memang ada. Bertahun-tahun kami sekeluarga berharap belas kasih-Mu, karena kami yakin hanya Kau harapan kami. Nyatanya, mereka semua mati sia-sia. Sekarang aku sendirian, dan sayangnya hanya aku yang mulai sadar bahwa keberadaanmu hanya omong kosong belaka. Aku tak akan lagi meminta belas kasih-Mu. Aku akan membalaskan semua dendamku ini sendirian. Salib mungil yang terbuat dari kayu itu dilemparnya kuat-kuat ke dinding hingga terpental keras di lantai. Ivana van Dijk menjerit, menangis, lalu berlari meninggalkan kamar sang mama, tempatnya selama ini melepaskan keluh kesah dan perasaan tertekan. Keesokan harinya, Ivana van Dijk keluar dari rumah keluarga van Dijk membawa koper berisi pakaian. Kini dia berambut pirang. Kepalanya diselubungi dengan syal merah, dan dia memulas bibirnya dengan warna senada. Tak akan ada yang menyadari bahwa perempuan berpenampilan seksi itu adalah Ivana van Dijk. Dia tengah mempersiapkan sesuatu untuk membalaskan dendam-dendamnya terhadap kematian seluruh anggota keluarga van Dijk. Dia terus berjalan menuju sebuah rumah yang sebenarnya sangat dihindari oleh perempuan-perempuan Nederland seperti dirinya. Rumah yang identik dengan segala kemaksiatan. Rumah tempat para tentara kesepian menghabiskan waktu setiap akhir pekan. Mereka menyebut rumah itu sebagai rumah Nyonya Sari. Nyonya Sari, sang pemilik rumah, menampung banyak perempuan cantik untuk dipekerjakan sebagai pemuas nafsu laki-laki hidung belang. Entah apa yang ada di dalam pikiran Ivana van Dijk, langkahnya tak goyah, tekadnya begitu bulat untuk terus berjalan menuju ke rumah itu. Amboy, siapa gerangan perempuan cantik ini? Seorang wanita pribumi dengan riasan wajah mencolok menyambut Ivana dengan sangat sumringah. Si wanita dewasa itu begitu antusias menyambut kedatangan seorang perempuan Nederland yang sangat menarik. Dia menatap Ivana dari ujung kepala hingga ujung kaki, menggeleng pelan karena mengagumi sosok yang ada di depannya. Apa yang kau inginkan, sayang? Dia bertanya pada Ivana menggunakan bahasa Belanda. Pekerjaan, Nyonya. Ivana menjawab dengan tegas. Sama sekali tidak ada ketakutan di raut mukanya. Suaranya pun sama sekali tidak getir. Wanita pemilik rumah tertawa girang. Rumah ini akan sangat terbuka untukmu, asal kau siap saja, sayang. Namanya di rumah Nyonya Sari berubah menjadi Anna. Tak ada nama van Dijk di belakang namanya. Dia memakai nama belakang lain untuk menyamarkan identitas keluarganya. Ivana menjadi primadona di rumah Nyonya Sari.
Berbondong-bondong lelaki hidung belang mengantri, ingin dia temani, yang kebanyakan adalah para tentara Nederland. Entah bagaimana, sejak menginjakan kaki di rumah itu, sikap Ivana berubah drastis. Dia yang biasanya pendiam menjadi sangat supel dan menyenangkan diajak bicara. Tak sedikit pria hidung belang yang menjadi langganannya bercerita tentang segala persoalan mereka, mulai dari masalah pribadi, masalah pekerjaan mereka, hingga keluhan tentang atasan mereka di kantor. Tak sedikit di antara mereka yang bercerita pada Ivana tentang Rudolf Brouwer. Desas-desus tentang penyerangan Jepang di beberapa wilayah Hindia Belanda sudah mulai santer terdengar. Memang belum sampai Bandung, tapi para tentara sudah mulai jarang datang ke rumah Nyonya Sari. Banyak orang Nederland yang mulai meninggalkan Hindia Belanda karena ketakutan. Mereka mendengar Jepang sebentar lagi menguasai Hindia Belanda, meskipun kekuasaan Nederland sudah sangat mengakar di negeri ini. Ivana bukan orang bodoh, sudah jauh-jauh hari dia membaca situasi ini. Dia tidak takut. Dia malah girang dan tak sabar menanti mereka sampai di Bandung. Mama, Papa, Dimas, dendamku akan segera terbalaskan. Aku tak akan mati sebelum membalas kematian kalian. Tunggu aku di sana. Aku akan segera menemui kalian setelah semuanya selesai. Ivana sudah siap. Dia sudah mengetahui tempat-tempat yang diperkirakan akan menjadi persembunyian para tentara Nederland jika Nippon datang, terutama tempat persembunyian para petinggi militer. Wajahnya memang tak sesegar dulu. Sekarang rautnya lelah, ada guratan tua di sana. Namun dia selalu berusaha riang supaya siapapun senang berdekatan dengannya. Tidak seorang pun yang mengetahui identitas aslinya. Bahkan Nyonya Sari yang menyayanginya bak anak sendiri. Dia diperlakukan istimewa karena dia adalah Anna, sang primadona. Banyak membawa keuntungan bagi bisnis Nyonya Sari. Namun tak sedikit perempuan yang mencibirnya, entah perempuan inlander yang bekerja di sana atau perempuan-perempuan Nederland di luar rumah itu. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah perempuan Nederland yang datang secara sukarela untuk bekerja di rumah Nyonya Sari. Pada masa itu, sungguh hina jika seorang perempuan Nederland menyerahkan diri untuk bekerja seperti itu, bagai tak ada pekerjaan lain yang lebih baik saja. Ternyata, sejak desas-desus kedatangan Nippon berembus, beberapa perempuan Nederland yang tak punya sanak keluarga di Hindia Belanda mulai berdatangan ke rumah Nyonya Sari. Mereka lebih memilih bekerja di rumah itu ketimbang harus menunggu nasib di tangan tentara-tentara Nippon yang terkenal kejam. Mereka akan aman di rumah itu, karena rumah pelacuran merupakan salah satu tempat yang tak akan disingkirkan oleh tentara-tentara Jepang. Perempuan-perempuan Nederland itu tak punya pilihan lain. Mustahil kabur ke Nederland bagi mereka, karena tidak memiliki cukup uang dan kerabat di sana. Pilihan lain hanya menjadi bulan-bulanan para tentara Jepang dan berakhir di barak konsentrasi tahanan, membusuk hingga mati di sana karena penyakit atau kelaparan. Jadi ketika Nippon mulai memasuki wilayah Priangan, mereka meminta belas kasih Nyonya Sari untuk menampung mereka di rumah itu. Tidak ada lagi tentara Nederland yang berkunjung ke sana. Mereka kocar-kacir ketakutan menghadapi Nippon yang terkenal tak berperi kemanusiaan. Meskipun beberapa perempuan Nederland diterima dengan baik oleh Nyonya Sari, tak sedikit yang ditolak. Biar bagaimanapun, Nyonya Sari memiliki banyak kriteria untuk menerima perempuan penghibur bekerja di rumahnya. Untuk menjaga keamanan dirinya, Nyonya Sari membutuhkan perempuan-perempuan cantik yang siap melayani kebutuhan para tentara Nippon kelak. Dia tak ingin tentara-tentara itu gusar,
menghancurkan bisnisnya, atau bahkan membunuhnya seperti yang mereka lakukan pada perempuan-perempuan lain di luar Bandung. Akhirnya, tentara Nippon yang sudah terkenal kekejamannya datang. Desas-desus yang selama ini beredar ternyata benar. Mereka keji dan tak berperasaan. Bandung tak lagi nyaman, terasa bagaikan kota mati. Tak terhitung berapa banyak orang Nederland berduit yang memutuskan untuk kembali ke negara mereka. Tak terhitung pula menghilang dalam persembunyian. Sisanya terpaksa harus rela ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh tanpa ampun jika berani melawan. Derai air mata memenuhi rumah Nyonya Sari. Itu adalah tangisan para perempuan yang tersiksa dan menyesal karena telah menyerahkan harga diri pada musuh yang telah menghancurkan keluarga dan kehormatan mereka. Tak sedikit yang akhirnya menyerah, memutuskan untuk bunuh diri di sana. Tentu saja ini menimbulkan banyak kengerian di rumah Nyonya Sari. Tentara-tentara Jepang itu memang kejam. Bahkan di rumah Nyonya Sari pun mereka masih bersikap sangat kasar terhadap perempuan-perempuan Nederland yang mereka kuras tenaganya. Namun ada satu perempuan yang selalu terlihat tenang. Tak sekalipun perempuan itu mengeluh, apalagi meneteskan air mata. Dengan senyum dan tawa yang selalu terdengar tulus, dia berhasil menaklukkan banyak tentara Jepang yang diam-diam mulai tergila-gila kepadanya. Dia si rambut pirang yang menjadi primadona rumah Nyonya Sari, si periang yang selalu membuat lawan jenisnya merasa bahagia, Ivana. Mereka memanggilku Ana, tanpa tahu siapa aku, asal-usulku. Aku menghimpun kekuatan untuk tetap bertahan di sana. Aku yang tak punya hati nurani, aku yang tak punya belas kasih, aku yang tak punya harga diri. Berjalan semauku, mengarahkan kedua kaki pada satu tujuan, membalas rasa sakit, kesepian, dan kematian. Ivana Vandik. Bab 22. Menjadi duri dalam daging. Laki-laki berseragam itu datang suatu ketika. Tidak berseragam militer Nederland tentu saja, melainkan berseragam militer Jepang, dengan banyak lencana di kanan dan kirinya. Dia tak datang sendirian, tapi mereka membiarkan laki-laki itu yang pertama memilih perempuan di rumah Nyonya Sari. Tanpa banyak berpikir, tanpa banyak bicara, perhatiannya langsung tertuju kepada Ana, atau yang selama ini kita kenal sebagai Ivana. Ivana memang terlihat lebih menonjol dibandingkan para perempuan lain yang ada di sana. Sorot matanya penuh percaya diri, riasan wajahnya apik, penampilannya tak usah diragukan, selalu terjaga. Hanya Ivana yang berani tampil beda, membalut tubuhnya dengan busana minim. Senyumnya memang tampak licik, tapi membuat banyak laki-laki pengunjung rumah itu menjadi sangat penasaran, termasuk si laki-laki berseragam, yang serta-merta langsung memilih Ivana untuk menemaninya menghabiskan malam di rumah Nyonya Sari. Matsuya namanya, hanya itu yang diingat oleh Ivana. Malam ini Ivana bercerita dengan tatapan kosong khasnya. Dia menceritakan tentang seorang tentara Jepang bernama Matsuya yang sempat muncul dalam mimpi-mimpiku ketika mulai menulis tentang kisahnya. Laki-laki Jepang itu adalah laki-laki pertama yang tak menyentuhnya dan memperlakukan Ivana layaknya seorang perempuan terhormat. Dia yang datang hampir setiap malam. Dia yang selalu bercerita tentang hidupnya. Dia yang hanya ingin bertemu denganku untuk saling bicara. Dia laki-laki pertama yang membuatku jatuh cinta.
Begitu yang dia katakan. Dan penuturannya ini membuatku kaget sekaligus semakin penasaran. Ini cerita kedua tentang seorang laki-laki Jepang yang pernah kudengar dari sesosok hantu perempuan Belanda. Sebelumnya sesosok hantu bernama Ruth pernah bercerita padaku tentang laki-laki Jepang yang mencintai dan melindunginya sekuat tenaga. Belakangan aku mencoba mulai berubah pikiran tentang para tentara Nippon. Mungkin tak semua tentara Jepang pada masa itu bersikap buruk. Mungkin ada di antara mereka yang masih memiliki hati nurani dan bersikap baik terhadap sesama manusia. Setelah Ruth, aku berharap Ivana van Dijk akan menceritakan kisah yang manis di tengah kemelut masalah yang selama ini terus merundungnya. Entah siapa lelaki itu, tapi tentara-tentara lain sangat hormat kepadanya. Nyonya Sari memanggilnya Kolonel Matsuya. Sementara laki-laki itu sendiri meminta kepada Ivana untuk memanggilnya dengan Matsuya saja. Semenjak kedatangan Matsuya di rumah Nyonya Sari, Ivana tak boleh lagi disentuh oleh tamu-tamu lain, seolah Ivana hanya miliknya saja. Matsuya memperlakukan Ivana layaknya perempuan terhormat. Tak seperti laki-laki lain yang menginjak-injak harga dirinya tanpa ampun. Hal yang paling berat yang biasanya dilakukan Ivana hanya memijat punggung sang kolonel, menemani lelaki itu mengobrol lama hingga pagi menjelang. Semuanya sesuai dengan rencana Ivana. Dalam obrolan panjang itu, Ivana mulai bercerita tentang seluk-beluk kemiliteran Nederland pada sang kolonel. Laki-laki yang diam-diam telah mencuri perhatiannya karena sikap yang begitu santun. "Ana, kenapa kau bisa berada di rumah ini?" Akhirnya laki-laki itu mulai menaruh perhatian pada kehidupan Ivana atau yang dia kenal dengan panggilan Ana. Dan kepada laki-laki itu Ivana menceritakan banyak hal tentang amarah, tentang kepedihan, dan tentang dendam terhadap bangsanya sendiri. Laki-laki itu pendengar yang baik. Biasanya dengan lembut Matsuya membelai rambutnya, seolah menjadi orang yang paling memedulikan dirinya. Hari demi hari hubungan mereka semakin erat. Tak hanya malam hari, terkadang akhir pekan Matsuya mengajak Ivana jalan-jalan atau berkencan di luar rumah Nyonya Sari. Semakin banyak orang yang mencibir perempuan yang terkenal dengan julukan Ana dari rumah Nyonya Sari. Bagaimana tidak? Saat semua orang Nederland merasa takut dan resah tatkala tentara Nippon berkumpul, hanya perempuan ini yang berani bergabung bersama mereka. Bahkan dengan santai berkelakar bersama mereka, sambil sesekali menggandeng tangan sang kolonel. Dari sekedar membisikkan informasi tentang orang-orang Nederland yang ada di tempat persembunyian mereka kepada tentara Nippon, kini dia mulai berani ikut dalam operasi penangkapan orang-orang sebangsanya. Tak jarang dia diteriaki, bahkan diludahi oleh bangsanya yang marah, karena tahu perempuan berambut pirang itu ternyata seorang mata-mata Jepang. Ya, dia yang membocorkan informasi tempat persembunyian mereka, hingga Nippon menemukan dan menangkap mereka. Bahkan membunuh anggota keluarga mereka yang mencoba kabur atau memberontak. "Wanita pengkhianat, hidup dan matimu tak akan tenang. Tuhan akan melaknatmu. Terkutuklah kau." Ivana van Dijk hanya akan terbahak mendengar orang-orang yang ditangkap itu mencerca dan menghinanya. Dia tak memedulikan mereka. Melihat mereka, orang-orang sebangsanya selalu membuatnya merasa marah dan teringat kembali penderitaan keluarganya yang dikucilkan hingga satu persatu menemui kematian. Ivana menjadi salah satu perempuan yang paling dibenci oleh bangsanya karena dianggap tak punya belas kasih terhadap orang lain. Sementara itu, dia semakin disayangi oleh orang-orang Jepang. Bahkan, Matsuya memberikan perlakuan yang sangat istimewa kepadanya. Dia dijaga dengan sangat hati-hati, seolah dia adalah boneka porselen berharga yang tidak boleh hancur berantakan.
Siang itu, Ivana Vandik berjalan keluar dari rumah Nyonya Sari. Dia hendak menyambangi kantor Kolonel Matsuya untuk makan siang bersama pada jam istirahat. Beberapa inlander memandangi Ivana yang melenggang sambil bersenandung ceria di depan mereka. Saat itu, sebenarnya para pribumi bahu-membahu membantu Jepang untuk menangkap orang-orang Nederland yang mencoba kabur atau bersembunyi. Biar bagaimanapun, sebagian pribumi memendam kebencian terhadap orang-orang Nederland yang beratus tahun menjajah negeri ini. Mereka hidup menjadi budak kaum Nederland yang hidup mewah, berfoya-foya di atas penderitaan mereka. Kedatangan Jepang yang serta-merta merebut kekuasaan Nederland di Hindia Belanda menjadi angin segar bagi kaum pribumi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di negeri sendiri. Tak sedikit di antara mereka yang melampiaskan kebencian mereka terhadap orang-orang Nederland dengan cara ikut menculik, mengurung, dan menyiksa orang-orang Nederland yang mereka benci di tempat penampungan yang telah disediakan oleh Jepang. Melihat Ivana melenggang bebas di jalanan membuat mereka geram. Seharusnya dia menjadi salah satu dari sekian banyak orang Nederland yang ditangkap dan disekap dalam barak penampungan. Namun, perempuan itu bisa bebas bergerak ke sana kemari dan pihak militer Jepang memberikan keleluasaan untuknya keluar masuk kantor mereka. Ivana juga diberi hak istimewa untuk memerintah kaum pribumi, sama seperti orang-orang Jepang yang ada di sana. Hari itu, Ivana mengenakan baju berwarna merah menyala. Rambutnya digelung rapi, tangannya memegang payung untuk melindungi diri dari sengatan matahari. Sambil terus bersenandung, matanya mengerling nakal ke sana kemari, seolah mencemooh kaum pribumi yang memandang tajam ke arahnya. Sebagian dari mereka merasa kesal, tak sabar ingin menangkap, menculik, atau kalau bisa membunuhnya. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, meskipun sebenarnya banyak di antara mereka yang mengenal baik keluarga Vandik. Perempuan misterius itu muncul begitu saja ke permukaan, menjadi duri dalam daging bangsanya sendiri. Seorang laki-laki pribumi tiba-tiba berlari ke arahnya, menarik lengan Ivana. Ivana terkejut. Tarikan itu sangat kasar, membuatnya nyaris terjatuh. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Terima kasih partners sudah mendengarkan. Expand your knowledge with reading. Gabung lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.